Sound ready, 3, 2, 1, action. Perekonomian di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali permasalahan yang terjadi, terutama di kalangan menengah ke bawah, seperti bahan baku yang tidak stabil, pasokan pangan yang terbatas, hingga ketidakstabilan harga di pertanian. Bahkan para petani juga mengalami kesulitan untuk menjualkan hasil pertaniannya langsung ke konsumen, dikarenakan kesulitan dalam akses distribusi. Perubahan besar tak selalu dimulai dari yang langkah besar. Terkadang cukup satu atau dua hal saja, namun dapat mengubah banyak hal. Di balik semangat dan gotong royong kekuatan ekonomi rakyat, ada satu langkah nyata yang diambil oleh LPNU DIY, yaitu membangun koperasi sebagai fondasi. Menurut Bapak, pemberdayaan ekonomi desa yang berbasis koperasi apa ini? Kalau menurut saya gitu, untuk pemberdayaan masyarakat dengan basis dengan basis koperasi, menurut saya sangat efektif dan itu bagus ya, karena salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang itu adalah masyarakat tidak bisa atau ya terhalang lah ya. Masyarakat atau anak itu tidak bisa menemukan pasarnya, sehingga mereka melalui itu yang pertama itu menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang desa, khususnya para petani, di mana para petani itu tidak bisa menemukan pasar secara langsung, tidak bisa menjual dagangannya itu secara langsung. Mereka bisa jual tapi kan tidak gitu, sehingga produk pertanian ini kan adalah produk yang tidak bisa bertahan lama, sehingga kalau kali dia tidak langsung dijual gratis, maka dia busuk tuh ya, makanya dia perlu untuk dijual ke pialang inilah yang akan membeli istri yang bisa sampai pialang bisa pialang tengkulak ini nanti biasanya dia nyambungkan ke hotel, nyambungkan ke restoran, kan semua melalui tengkulak. Ini menjadi kesalahan, sehingga tengkulak ini petani ke tengkulak otomatis dengan harga di bawah harga tengkulak tengkulak jual ke hotel atau kayak user kayak gitu. Dan usernya petani kan ya paling sama hampir nggak ada ya kan, end usernya itu kan tengkulak, rata-rata kan tengkulak. Orang sampai belanja di pasar itu apakah langsung dari kan enggak, dari tengkulak dulu ya, dari tengkulak yang pulaan banyak terus kemudian didistribusikan ke toko-toko gitu. Itu menjadi salah satu permasalahan utama di sektor pertanian terus yang di desa, sehingga dengan adanya koperasi itu diharapkan itu para petani bisa bersatu dalam menemukan tidak langsung tanpa perantara memotong jalur distribusi atau memotong kerannya tengkulak itu dihilangkan kayak gitu. Ya saya melalui koperasi, di mana koperasi ini nanti kan diharapkan ya kan menggabungkan antara petani dengan end user. Misalnya kan banyak orang di masyarakat secara umum atau ini sedang IT gitu, bisnis atau B2B, bisnis to people dan sebagainya. Setelah melakukan sesi wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal selaku Direktur Eksekutif di LPNU DIY, menurut beliau pemberdayaan ekonomi desa berbasis koperasi dan pesantren menjadi salah satu program yang sangat efektif. Karena dengan adanya program tersebut, pedagang bisa langsung menjualkan produk mereka ke pembeli. Karena seringkali kita melihat bahwa pedagang terkendala dalam menjualkan barang mereka. Mereka harus menjual barang mereka dengan harga rendah kepada tengkulak. Ya, dengan adanya koperasi ini dapat mempertemukan antara petani dan pembeli. Selain itu, koperasi di pesantren juga menjadi hal yang sangat menguntungkan karena itu menjadi hal atau pendanaan di pesantren tersebut. Sering kita lihat bahwa pesantren berkeliling untuk mencari dana atau memberikan proposalnya ke toko-toko. Nah, hal itu sangat tidak efektif karena
kegiatan yang harus dilakukan oleh pesantren, yaitu seperti mendirikan koperasi yang bisa menjadi salah satu unit pendanaan. Jangan sampai menjual agama hanya untuk mendapatkan dana. LPNU DIY memiliki beberapa program yang kami sebutkan ini merupakan program unggulan yang sudah dijalankan. Untuk yang pertama, yaitu pendataan ekonomi warga. LPNU DIY melakukan survei yang mendalam di beberapa lokasi, seperti Bantul, Kulon Progo, hingga Sleman. Mereka bekerja sama dengan mahasiswa magang untuk melakukan pendataan potensi ekonomi masyarakat. Program yang kedua yaitu pelatihan. LPNU DIY melakukan pelatihan literasi keuangan, pencatatan keuangan, pemanfaatan QRIS, hingga melakukan edukasi tentang bahayanya pinjol. Yang ketiga, ada pendirian toko Numan. Nah, toko Numan ini menjadi salah satu contoh pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LPNU DIY. Selain pemberdayaan masyarakat, adanya toko Numan ini sebagai ajang untuk kerjasama dengan Bank BRI, Indogrosir, sebagai bentuk nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, di LPNU juga memiliki program amal bersama yang sedang dijalankan seperti pesantren lansia dan juga klinik. Setelah melihat beberapa program unggulan yang sudah dilaksanakan LPNU DIY, dan kita melihat banyak sekali dampak positif dari program-program mereka. Seperti yang pertama, membuka peluang kerja untuk masyarakat yang berada di Jogja dan sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, memudahkan petani untuk menjual hasil pertanian mereka langsung ke pembeli. Dan yang keempat, membangun kolaborasi antara LPNU dengan beberapa mitra. Mahasiswa bukan hanya sebagai agen perubahan, tapi juga penjaga keberlanjutan. Mari kita ciptakan kampung yang mandiri pangan, berjiwa madani, dan berlandaskan nilai-nilai NU. Nanam, merawat, dan berbagi hasil bumi merupakan bagian dari ibadah. Dengan semangat Aswaja, ketahanan pangan menjadi jalan menuju kampung madani yang berkah. Program ini juga menunjukkan bahwa pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam membangun ketahanan pangan. Selamat